Hai Sobat Lentera, ketemu lagi bareng aku Adnan Setiawan tentunya. Kali ini kita bakal seperti biasa kan ngebahas sesuatu hal yang unik untuk dibahas. Dan pastinya kali ini aku nggak sendiri ya, saya nggak sendiri karena saya sudah ditemenin sama seorang yang bisa dikatakan luar biasa, punya kelebihan yang keren lah, beda daripada yang lainnya. Langsung aja kita sapa kali ini. Halo, Madam Eva. Halo juga Mas. Oke, apa kabar nih? Sehat ya? Kabarnya alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sangat baik ya. Mm-mm. Ini tadi saya dikasih info bahwa Madam Eva ini asli dari Jakarta. Tapi sepanjang tadi kita ngobrol-ngobrol juga sedikit banyak bisa bahasa Jawa. Aslinya orang mana nih? Saya itu kelahiran Tanjung Pinang, Kepulauan Oke, Riau. Kepulauan Riau. Tapi ibu bapak itu asli orang Jawa Timur. Oh. Ibu orang Surabaya, bapak orang Pandaan. Oh. Jadi dari kecil mereka kan udah ngomong Jawa, jadi saya Iya, paham iya. gitu Oke. loh. Saya SMA kelas 2 baru pindah ke Surabaya Oke. sampai kuliah. Mhm. Terus kuliahnya nggak selesai karena keburu payu menikah. Keburu sold out ya. Keburu sold out. Terus Gitu. akhirnya pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Oke, jadi tapi memang kalau dari segi bahasa Jawa ini sudah cukup fasih begitu ya. Fasih. Oke. Walaupun kata teman-temanku logatnya rada aneh. Jawanya logatnya rada Iya, aneh. Jawanya Jawa-Jawa Jakarta ya. Iya. Oke, Madam, berbicara soal awal mula mempelajari tarot, tentunya satu ilmu ini bisa kita bilang ilmu ya. Ilmu Betul. tarot ini tentunya tidak instan gitu ya. Pasti. Tidak semua orang bisa mempelajari, tidak semua orang bisa memiliki keahlian tersebut. Nah, kira-kira awal mula tertariknya, oke deh, aku pengen belajar yang namanya ilmu tarot ini. Itu awal mulanya dari apa tuh? Awal mulanya gini Mas, saya diajak sama, dulu kan saya ngajar senam nih. Oke. Dia ajak sama murid senam saya pergi ke ahli tarot. Oke, di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Tapi dia yang perlu, memang kita mau pergi waktu itu jalan, cuman dia mau mampir karena ada urusan urgent. Saya nunggu di luar. Nah agak begitu si peramal tarotnya tuh ngeliatin saya terus. Akhirnya saya dipanggil nih. Dia dipanggil bilang saya nggak mau ngeramal, saya bilang saya nemenin. Terus dia buka kartu, ngomong aja tentang saya. Jadi saya di situ mulai mikir, kok bisa itu cuman kartu, kok dia ngerti aku kemarin begini. Sampai pulang ke rumah tuh kepikiran terus. Akhirnya aku nggak bisa tidur gitu sampai ya? nggak bisa tidur. Ini gimana ya cara kerjanya, kok kartu ini bisa ngerti kalau kemarin aku baru dapat duit gitu-gitu kan. Akhirnya aku pergi ke rumahnya dia sendiri, ke rumah si orang itu sendiri. Terus akhirnya dia bilang nih waktu itu, kamu bisa kalau mau belajar. Saya bilang saya mau belajar. Kamu bisa belajar, tapi dulu saya mempelajari membutuhkan waktu 2 tahun. Wow. Terus setiap malam Jumat, instan berarti ya? terus dia bilang setiap malam Jumat harus dikembangin. Pakai kembang Ada katanya. ritualnya. Dia bilang ini Oke. versi dia. Oke. Saya kan nggak bisa terima gitu aja dong. Iya, Jadi iya. saya cari di internet. Ternyata tarot ini dari orang luar negeri loh. Nah sekarang kalau memang tarot itu dari luar, ya orang ada Perancisnya, ada pokoknya tarot ini kan tiap negara ngeluarin. Iya. Mana mereka ngerti malam Jumat Kliwon sih? Iya, Mana iya, ngerti iya. mereka dimandiin kembang sih? Iya. Ini pasti ilmu logika gitu loh. Oke. Akhirnya saya memutuskan tidak belajar sama dia karena campurannya kelenik gitu loh. Aku tuh kan orangnya logis banget gitu loh. Kalau di Surabaya bilangnya lentre itu ya. Nah, Lentre. Lentre lain lagi Iya. kartunya. Oh, lain lagi. Beda, ini tarot Oke. lentre lain lagi. Oke. Klenek menurut saya itu kalau dia udah pakai bunga malam jemua kliwon udah nggak pas, nggak masuk logika. Akhirnya saya dipertemukan dengan ahli tarot. Memang dia benar-benar ahli tarot. Waktu saya mau belajar, dia bilang gini, kamu jangan belajar sama saya. Kenapa Bu? Karena aku tanya, kata dia bilang, karena nanti kamu pakai sistem saya, sedangkan kamu nanti bisa menciptakan sistem sendiri. Kamu nanti akan belajar otodidak dan kamu bisa punya ilmu yang bisa ngembangin tarot. Dan itu memang kenyataan, yaitu ilmu angka tadi. Oke. Nah, jadi saya juga sekarang ngajar tarot Mas, gitu loh. Oke. Jadi ilmu, biasa kan kalau nomor itu angka itu kan numerologi. Kalau digabung jadi numerologi itu saya yang nyiptain. Gitu. Itu menciptakan sendiri atau memang enggak, analisa dong Mas. analisa ya? Ya analisa. Jadi dulu tuh saya sebenarnya iseng. Setiap klien yang datang pasti aku catat tanggal lahirnya, persoalannya apa, masalahnya apa. Jadi pas malam-malam nggak bisa tidur tuh aku mulai utak-atik nih. Tak hitung angkanya, loh kok ada benang merahnya dengan tarot. Dia masalahnya ini. Memang dia menikah ini dengan ini, angkanya ini seperti ini, masalahnya ini. Jadi mulai terus akhirnya aku mulai cari orang-orang penting seluruh dunia angkanya tuh.
kenapa John F. Kennedy meninggal. John F. Kennedy angkanya 7 ya. 7. 7 itu kan perang ya, kereta perang dalam tarot. Jadi kalau dia perangnya nggak ahli, dia bisa mati di tengah jalan. Jadi itulah. Jadi seperti itu sebenarnya kayak siapa tuh Mas yang banyak sih angka 7, Jet Li. Bruce Lee. Bruce Lee itu kan 7 juga. Nika Ardila 7 juga. Kok mati kabeh yo? Ada apa dengan angka 7 ini ya? Ya, intinya sih kalau dia tidak pintar mau menjalani perang, karena lambangnya kan kereta perang, dia akan mati. Orang perang itu kan cuma 2 pilihannya. Kalau nggak kalah menang. Nah itu, termasuk Saddam Hussein 7 juga itu. Oke. Jadi hal-hal seperti menganalisa seperti itu ya. Jadi kalau persoalan orang itu muncul karena angka, pasti kita bisa sembuhkan dengan angka juga. Memperbaiki kombinasi angka. Umpamanya emas nih, angkanya 10. Madam saya mau beli rumah baru, bagusnya ambil nomor berapa rumahnya, itu kan bisa dicari. Oh kamu nanti pasti aku saranin 11 nomornya, kenapa? Karena 11 ditambah 10 itu jadi 21. 21 tuh the world, kesuksesan besar seperti itu. Oke. Jadi kalau mamanya ada orang udah menikah, udah terlanjur menikah nih, kenapa saya semenjak menikah kok rezekinya elek gitu kan, rezekinya jelek banget. Nah itu bisa kita cari, mungkin dia menikah di tanggal yang nggak pas. Jadi itu ada ilmunya lagi, gimana cara rumah tangga bahagia. Poin A, poin B, poin C, seperti itu. Oke, jadi semua itu ada rumusnya jadi juga. Jadi itulah gitu ya? Yang membuat orang banyak belajar sama saya karena ada numerologi itu. Oke. Sempat pusing nggak sih awal-awal tuh Madam? Enggak Angka sih. sebanyak itu, terus ada rumus dan lain sebagainya. Sempat ada rasa kayak jenuh atau bosen nggak belajar waktu itu? Enggak sih. Apa yang membuat happy waktu itu? Ya karena memang aku suka, mungkin ini passion saya ya. Jadi ketika ada orang bertanya, kemudian aku menjawab, kemudian dia menjalankan, dia berhasil, itu ada kepuasan tersendiri gitu loh. Jadi semakin itu semakin semangat aku. Ya. Dan yang jelas jadi banyak bisa memahami karakter orang, terutama ya. Jadi karena udah keseringan, jadi ngelihat orang nih kadang-kadang aku bisa nebak nih. Ngeliat si Mas nih mamanya, udah berapa saat aja aku bisa, ini pasti angkanya 10. Kayak gitu, kayak mamanya ini timnas nih ngeliat Jay Inches, ini pasti angkanya 10. Ternyata benar si Jay Inches. Jadi semenjak dia masuk kan bagus tuh timnas. Nggak pernah kalah. Baru kemarin kalah sama Cina. Iya. Jadi karena memang ada rumus-rumus itu sehingga akhirnya bisa begitu ya untuk dipelajari. Kira-kira berapa persen Madam keberhasilan meramal tarot ini? Kalau bisa diukurkan dari angka skala 1 sampai 100%, kira-kira berapa persen keakuratan? Ini menurut penilaian klien saya kan pasti mereka yang menilai. Kenapa mereka tiap tahun selalu memanggil saya? Ini kan saya diundang, ini saya nih jalan keliling terus nih keliling ya. Karena setiap prediksi tahunan yang saya bikin itu 85% bener gitu loh. 85% Sobat Lentera ya. Makanya saya dipanggil lagi gitu loh. Cuman walaupun mereka mau buka kartu nih, mau buka tahunan, udah aduh Madam aku kok deg-degan ya. Karena 85% jadi semoga bukaannya tidak ada yang meleset, maksudnya tidak ada yang jelek. Kan seperti itu. Oke. Nah kalau orang Surabaya ini kan familiarnya dengan lintrik itu tadi ya, yang terkenal dengan akhirnya itu bisa memelet orang. Kalau di lintrik itu ya, setahu saya nih. Nah, kalau tarot ini sendiri bisa nggak sih kayak gitu? Enggak dong Mas, dia kan hanya, enggak. Dia hanya membuat prediksi, kemudian kalau mamanya tergantung pertanyaan orang, mamanya saya ini pengen aku pengen orang itu jatuh cinta sama saya, gimana jalannya Madam? Nah itu bisa dilihat. Tapi kalau mamanya supaya dia terpelet ya pasti ada usaha lain, bukan pakai tarot. Seperti itu. Jadi ada usaha lain, ada ritual-ritual lain. Ya, benar. Tapi kalau dengan tarot ini harus bagaimana cara jalannya itu bisa dari tarot itu? Sangat bisa banget. Asal orangnya nurut. Siapa yang nurut nih? Pasangannya atau yang? Maksudnya kliennya. Ini mamanya ngasih kamu stepnya harus gini-gini. Oh iya Madam, kadang-kadang iya toh tapi nggak dijalanin. Ya kan gitu. Sebenarnya kalau dijalanin semuanya aman gitu loh. Bisa sampai 85%. Itu yang bikin aku speechless juga sih ya Sobat Lentera. Jadi sampai 85% tuh satu angka yang bisa dibilang hampir berhasil. Makanya, dan hampir betul begitu ya. Amin. Sekarang kalau berbicara soal masih berpengaruh juga, ada mantra khusus nggak sih untuk membaca tarot ini sendiri? Nggak ada sih. Saya paling sebenarnya kalau di dalam hati saya bagaimana berbicara seolah-olah aku berbicara sama Allah, minta bantuan supaya apa yang saya buka ini bisa manfaat buat orang yang bertanya dan bisa mengarahkan dia ke arah jalan yang baik.
Kurasa setiap niat yang baik pasti akan dibantu dong sama Allah, ya kan? Gitu. Oke, tetap melibatkan Iya, Tuhan pasti, juga pasti, ya di dalam pasti. membaca tarot Pasti, ini gitu ya. betul. Jadi tidak ada mantra-mantra khusus begitu Nggak ya. ada. Oke, sekarang kita langsung berbicara soal peristiwa besar yang akan terjadi di tahun ini. Tinggal berapa bulan lagi nih? 3 bulan lagi ya. Kita sudah akan dihadapkan dengan 2025. Tinggal November, 2 bulan berarti ya? Iya, 2 bulan lagi. November, Desember, udah 2025. Kira-kira ada peristiwa apa besar apa sih Madam di 2025 nanti? Untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia. Kita lihat dengan kartu pastinya ya. Oke. Ini kartu, nih kebetulan ini kartu saya suka. Kenapa? Karena kartu Ini ada ini jenis-jenisnya nggak sih? ada banyak. Yang dipakai Madam ini apa? Ini jenis tarot housewife. Jadi kalau dilihat dari angka, ini angkanya 7. Saya suka angka 7 karena 7 ditambah angka saya yang 4 jadi 11. Strength. Saya cukup punya tenaga, kekuatan, keyakinan. Jadi aku suka ini. Punya power gitu ya. Iya, jadi klop lah. Feelingnya tuh klop dengan Bisa, kartu ini. oke. Oke. Tadi Mas tanya apa Peristiwa peristiwa? besar yang akan terjadi di 2025. Kita lihat ya Mas ya. Gini aja deh. Biar enak. Kartu yang keluar ini kartu S Cup. Jadi ini pasti juga imbasnya presidennya ya. Ya Karena kan? presidennya baru ganti ya. Iya kan baru ganti negara kan pasti gimana presidennya ya. Iya. Jadi ini kartu Ace of Cup. Jadi Ace of Cup ini adalah kartu cinta. Ya Mas, jadi kalau umpamanya orang jatuh cinta, itu jatuh cintanya tuh kayak orang mabuk kepayang terus kebelet pingin tak kawin kamu gitu loh. Otomatis kan ini imbasnya ke Indonesia adalah semua bagus. Apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah itu akan berjalan sesuai seperti yang ini, seperti yang diinginkan. Jadi cinta, jadi ini bagus. Jadi Indonesia di 2025 secara global itu luar biasa. Penuh cinta dan penuh keinginan untuk bersatu karena pengen kawin kan gitu loh. Ya. Jadi berawal dari situ sehingga akhirnya bisa diprediksi di 2025 ini nanti akan ada satu peristiwa besar di mana presidennya yang ganti begitu ya. Iya. Akan lebih baik kah? Pastinya lebih baik ya kalau dibaca dari kartu yang barusan. pastinya lebih baik. Aduh, sorry ya jatuh kartunya. Kalau bilang lebih baik, ini kan kondisinya secara global. Iya. Kalau dibilang lebih baik atau enggak itu sih 50-50. Dari kartu 7 sword ya. Kartu 7 sword ini menggambarkan ada sebuah tindakan sembunyi-sembunyi, ada kelicikan, ada sabotase. Jadi enggak aman-aman banget sih sebenarnya. Presiden menjalankan pemerintahan pasti banyak goncangan juga. Dan itu sudah biasa biasanya. Itu sudah biasa ya. Iya. Jadi ini kan juga ada orang sabotase. Sabotase tuh aku takutnya ada yang berusaha untuk yang menjelekkan namanya atau meruntuhkan seperti itulah. Maka ini sini kan Mas ya gambarnya itu adalah orang lagi berdiri belakangnya ada pisau 2 dia mau nusukkan. Jadi itu kan menusuk dari belakang istilahnya. Jadi seperti itu. Jadi tetap harus berhati-hati juga harus ya. Berhati-hati banget. Ini secara global, yang ini secara terlihatnya bagaimana nanti. Lebih baik apa enggak kan tadi Masnya nanya. Iya. Lebih baik enggaknya itu tergantung sih ini 50-50. Mampu enggak menghadapi si tindakan sembunyi-sembunyi dan kelicikan itu gitu loh. Seperti itu. Jadi mampu tidaknya ini negara ini bisa berkembang atau tidak tergantung pemimpinnya juga. Tergantung gitu pemimpinnya. Ya. Oke. Nah, kalau berhubungan dengan politik, di tahun ini kan sisa-sisanya adalah pilkada. Pilkada yang akan kita hadapi bulan depan begitu ya. Kira-kira akan seperti apa nih pilkada di bulan depan ini? Akankah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar? Ini global ya seluruhnya? Global pilkada. Nanti kita bicara yang pertama global dulu, nanti yang kedua baru Jawa Timur dan Surabaya. Iya. Oke, ini yang secara umum ya, secara global berjalan baik. Karena 3 won ini adalah kelahiran kembali. Orang itu kalau lahir kembali kan gak ada dosa tuh Mas. Loadingnya cepat kan, berarti aman. Pilkadanya aman. Secara global aman. Secara global ya. Oke. Jawa Timur. Ada 3 kandidat ya. Ada 3 kandidat kira gubernur ya? Gubernur, benar, gubernur. Ngeri. Oke. Ini namanya siapa aja apa gimana nih? Secara global saja, secara global Jawa Timur. Jadi kita nggak memilih siapa yang terbaik gitu. Oke, secara global ya. Secara global aja. Gubernur untuk Jawa Timur. Kartunya bagus.
Bagus dalam arti kata orang yang menang atau orang yang menang ya, orang yang memimpin adalah memang orang yang pertama memang disukai rakyat. Kemudian dia bisa memimpin dengan cukup baik. Makanya kartunya bagus. Ini kan gambarnya orang pacaran toh. Yang cowok ngasih champagne ke ceweknya. Berarti bagus. Oke, ya. Jadi semacam orang pacaran begitu ya. Jadi sepasang pasangan gitu ya. Dan cocok juga dengan gubernur, calon gubernur dan calon wakil gubernur kita kan laki perempuan oh, gitu semua. Ya? Iya. Oh iya. Dari nomor 1, 2, 3, ini kan semua berpasang-pasangan laki perempuan. Tapi gubernurnya kan cewek semua berarti? Iya, gubernurnya perempuan semua begitu. Nah, di antara 3 itu yang paling bagus. Apakah jangan nanya jangan apa namanya Mas, jangan nama deh. Oh, nomor aja, nomor urutnya. Iya, boleh. Dari nomor 1 sampai 3. Oke, nomor 1 kita lihat ya. Nomor 1 kartunya adalah 8 pentakel. Ini orang yang bisa mengembangkan Jawa Timur dengan cukup baik. Ya, mengembangkan dengan Jawa Timur dengan cukup baik. Dan dia bisa menambah pemasukan untuk Jawa Timur lebih baik. Yang kandidat nomor 1 aku nggak tahu namanya siapa ya. Iya. Karena orang Jakarta kita ajak ke Jawa Timur jadi nggak tahu. Ini netral ya. Netral ya Sobat Lentera ya. Kemudian yang nomor 2 nomor ya. 2. Kita lihat. Waduh, ini agak repot ya. Karena nomor 2 juga bagus, Besti. Kartunya itu The Star ya. The Star itu adalah sebuah harapan dan kebahagiaan rumah tangga. Jadi rumah tangga itu maksudnya ya Jawa Timur ini. Ini kan rumah tangganya dia gitu loh ya. Ini juga bagus. Jadi ini agak berat ya, 1 sama 2 ini kayaknya persaingannya gitu loh. Oke. Kartunya Star ya? The Star. Oke. Sekarang hampir mirip dengan jargonnya juga nomor 2. Oh gitu? Iya, nomor 2 jargonnya itu juga akhirnya tar juga akhirannya. Kok bisa pas ya? Enggak tahu. Jargonnya nomor 2 itu kan ya itulah pokoknya. Pokoknya akhirannya tar juga. Oke, sekarang yang nomor 3. Aduh, ini kenapa bagus semua ya? Ini agak sulit ya kayaknya ya. Di sini nih, tapi di sini di kartunya dikatakan andai dia menang itu adalah keberuntungannya dia. Hanya keberuntungan. Kan ada orang tuh menang karena keberuntungan, menang karena memang dia disukain, karena dia bagus, menang karena dia memang upayanya kuat. Kalau terjadi orang ini menang ya karena dia beruntung, itu aja. Berarti sebenarnya sih di antara yang 3 bagus ini ya, ini sih sebenarnya biasa aja. Nilainya di bawah yang 2 ini tadi kartu. Oke. Gitu maksudnya. Jadi kalau urutannya yang paling bagus. Aduh itu susah. Soalnya 1, 2 ini agak sulit ya. Tapi sih sebenarnya kalau dilihat kartu itu kan ada 2 ya. Yeah. Ada major arcana, ada apa lagi nih? Minor arcana, sorry. Ada major arcana, ada minor. Jadi kalau dilihat ini yang nomor 2 yang mayor arcana. Jadi ini kan 3 bagus, tapi yang 1 dan 2 ini minor, kartu minor. Minor itu artinya? Ya memang jadi gini, major arcana tuh hanya ada 22 lembar kartu. Itu kartu utama yang memang tarot dimulai dengan 22 kartu. Jadi yang sisanya itu adalah pengembangan. Jadi kalau dilihat nilai, nomor 2 ini paling bagus karena dia major arcana, sitar itu tadi. Iya. Seperti itu. Ini nilai level kartu ya gitu loh. Karena ini bagus semua gitu loh. Berarti kan saya pasti harus mengacu pada yang major arcana itu tadi. Jadi bisa dibilang yang paling bagus adalah yang nomor 2. Major arcana ya. Tapi ini kembali lagi tergantung pada pilihan Anda ya Sobat Lentera. Kita tidak mempengaruhi, jadi tetap hak pilih ada di tangan Anda begitu ya. Mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang penting Jawa Timur tetap rukun gitu ya. Iya. Oke, dari Jawa Timur kita turun ke kota kita tercinta Surabaya. Hanya 1 pasangan kandidat saja. Sisa cuman 1 aja. Cuman 1 yang sempat menjabat pada saat periode lalu dan sekarang kembali maju tapi hanya 1 orang. Jadi lawannya adalah kota kosong nanti. Ini berarti wali kota ya? Wali kota, betul. Oke. Jadi pertanyaannya? Kira-kira seperti apa nih? Pilkadanya dulu kita tanya, sebelum kita tanya pasangannya. Pilkadanya seperti apa nanti Surabaya? Berjalan lancar, nggak ada masalah. Oke, alhamdulillah ya. Penghargaan, kemenangan. Udah, ya berarti nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Pasangannya nih, yang nomor 1. Karena cuma 1. Seperti apa nih kira-kira? Oke, karena cuma 1 ya.
Wah, ini bagus banget, Say. Kartu The World ini kartu di Major Arcana yang paling dicari orang. Oh. Keberhasilan yang mendunia. Artinya bagus ini orang. Ya kan? Oke. Bagus banget, bisa membuat Surabaya lebih baik. Bisa membuat Surabaya lebih Iya. baik begitu ya. Artinya akankah satu suara dia yang menang, tidak ada kotak suara yang kotak kosong yang menang atau bagaimana? Oh, kita lihat ya. Oh, kenapa Dia yang menang. Ini kan Kenapa pasti dua kartu yang diambil? ini dia. Ya. Ini kotak kosong. Ya. Dia yang menang. Karena di sini adalah S1. S1 itu adalah permulaan satu proyek dan siap untuk maju. Sedangkan kotak kosong adalah kesempatan kedua. Ya kan? Berarti kan yang duluan dong. Oke. Yang ini permulaan satu proyek yang maju. Yang ini kesempatan kedua. Mas juga bisa lihat gambarnya. Ya. Orang nipu ini. Timbang tapi mikul daging supaya beratnya sesuai yang dia mau. Oh. Itu kan tidak bagus. Iya, Jadi iya, ini iya. sebenarnya tetap bagus ini. Oke. Gitu. Oke. Kita sudah selesai dari dunia perpolitikan, Sobat Lentera. Kira-kira ke depan, kalau bisa dibilang kita tidak ingin yang terjadi hal-hal yang negatif, Madam. Ya. Betul. Kalau bisa kita menghindari atau kita selalu berdoa hal-hal yang terbaik dan supaya kita terhindar semua dari hal-hal negatif termasuk juga musibah. Tapi mau tidak mau sedikit banyak musibah itu pasti juga akan ada gitu ya. Entah di akhir tahun ini atau di 2025. Kira-kira akan ada musibah besar apa yang kira-kira sampai mencuri perhatian halayak umum? Ini di tahun ini juga dilihat? Boleh, di akhir tahun ini dengan tahun 2025. Kalau di akhir tahun ini banyak kemelaratan hati. Waduh. Ya. Kalau ngomongin hati agak berat ya, Sobat Lentera. Banyak kemelaratan hati dan pikiran. Jadi artinya mungkin bencananya lebih kepada isi pikiran rakyat Indonesia ya. Gitu loh. Apakah imbas dari habis ganti pemimpin? Oh iya, itu perlu. Sepertinya iya. Oh. Sepertinya iya, sangat iya. Apa nih artinya nih? Ini kartu positif. Kalau kartu positif kan ini menghindari masalah, otomatis kan ini jawaban iya untuk pertanyaan iya dan tidak. Oke. Jadi imbas ya pasti ada lah. Iya. Kemelaratan hati kan pasti ada ketidakpuasan, ya kan nggak semua ya namanya orang Indonesia sih ya. Iya, apalagi netizen gitu ya, maha benar ya. Maha benar. Jadi kemelaratan hati itu lebih kepada semacam kayak ada rasa ketidakpuasan begitu Tidak ya. puas, kecewa, benci, nggak suka, ya seperti itulah. Ya kan? Imbas dari pemilu yang lalu. Mungkin. Karena perpecahan 1, 2, 3. Betul. Lalu yang menang nomor 2 sehingga akhirnya yang 1 dan 3 ini itu begitu ya. Ya seperti itulah. Oke. Kalau di awal tahun 2025. Kita lihat ya di awal tahun. Apa tadi pertanyaannya? Musibah. Kalau musibah sih lebih ke mungkin gini loh. Kartunya nih ya? Iya, kartunya itu. Dulu? Boleh. Iya. Kartunya itu adalah 8 won. 8 won ini adalah memacu kecepatan penuh hasil yang segera perjalanan tanpa halangan. Kemudian ada tawaran penting. Jadi musibah ini lebih ke mungkin semua tawaran penting pasti kan ada kerjasama dong dari luar negeri lain, luar negara lain itu kayaknya pemimpin harus hati-hati deh untuk menjawab iya atau tidak karena itu bisa jadi masalah. Harus hati-hati banget. Ya kan ini kebijakannya ini bener nggak ya saya ambil. Nah itu menyangkut itu. Kadang-kadang kan ada nih negara yang kita bekerja sama sebenarnya dia niatnya nggak bagus. Kalau ini nggak gitu cerdas ini pemimpin bahaya. Itu bisa jadi masalah. Bisa dibilang 50-50 juga? Ya bisa. Hati-hati. Harus hati-hati gitu hati-hati. Ya. Karena 50 bisa jatuh, 50 juga bisa lebih bagus gitu ya. Itu ngeri. Oke. Jadi bisa disimpulkan musibah di 2025 lebih kepada keputusan untuk bekerja sama dan kebijakan. Kebijakan ini masalah. Hati-hati dalam mengambil kebijakan gitu ya. Karena bisa jadi kebijakan yang diterapkan atau yang diterbitkan itu bisa jadi menyelamatkan, bisa jadi juga bumerang. Oke, cukup
Ngeri juga ya. Ngeri itu ngeri loh, benar ngeri. Aduh, ya ampun. Oke. Nah, dari pilkada tadi sudah kita dari pemilu ya, Sobat Lentera. Terus kita juga sudah ke musibah yang terjadi di tahun akhir 2024 ini, lebih kepada kemelaratan hati atau semakin banyak orang-orang yang patah hati, termasuk juga di akhir tahun. Di akhir tahun ini. Akhir tahun ya? Iya, akhir tahun. Tadi kan bilang kemelaratan hati gitu kan. Iya, bisa juga. Bisa juga ya. Apa nih artinya? Moon. The moon itu peringatan akan bahaya dan masalah tersembunyi. Berarti kan masalah tersembunyi kan kita nggak tahu. Itulah makanya ini lebih ke, karena ini kan pertanyaan akhir tahun ya, udah menuju si akhir tahun tadi ini kan hati-hati dengan kebijaksanaan. Makanya di sini peringatan akan bahaya dan masalah tersembunyi yang menyangkut sebuah kebijaksanaan. Ini aku ngeri banget nih. Keluar lagi kartunya. Kan jadi serem ya? Tapi aku speechless-nya sama Madam itu bisa nyambung gitu ya. dari runtut gitu, dari akhir tahun ke 2025 itu bisa runtut kayak gitu. Itu belajarnya puyeng nggak sih Madam? Enggak sih. Karena passion. Karena udah passion, terus kemarin udah lama banget. Saya kan mulai ini 2005. Wow. Berarti tahun depan sudah 20 tahun. Jadi udah mateng Besti. Tapi nggak kematangan ya? Enggak. Masih ayu-ayu nih tuh kalau 20 tahun ya kan? 20 tahun masih cantik-cantiknya ya. Oke. Dari pemilu, pilkada, terus musibah. Sekarang kita ke public figure. Yang banyak sekali disoroti oleh netizen Indonesia yang maha benar begitu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira artis, adakah yang akan bergejolak atau mencuri perhatian? Pasti ada. Tapi ini lebih ke rumah tangga sih. Oh, udah ketebak sih kayaknya. Ada rumah tangga, persimpangan cinta. Karena ini yang keluar adalah kartunya adalah kartu The Lover. The Lover ini adalah persimpangan cinta. Jadi lebih ke rumah tangga dan orang ketiga Besti, gitulah. Yang cukup banyak mungkin terjadi di tahun depan. Banyak artis cerai. Oh, aduh. Sudah ada yang ngancang-ngancang satu kemarin. Ya kan? Yang sudah ancang-ancang satu. Beritanya sudah naik begitu ya. Yang lainnya masih isu-isu begitu. Oke. Jadi semakin banyak berita-berita perceraian seperti itu ya. Kalau positifnya, Madam? Positifnya ya? Iya, tadi kan negatifnya tuh. Oke. Positifnya banyak artis juga, ada artis yang nanti menanjaknya banget nih. Tambah kaya. Karirnya bagus, tambah kaya. Oke. Nanti cewek cowok? Kita lihat ya, apakah cewek, apakah cowok? Cewek ada, cowok ada. Luar biasa. Kenapa 2 kartu yang diambil Madam ketika ditanya? Ya karena ceweknya bagus, saya harus tanya cowoknya dong. Ini kan cewek, ini cowok. Oke. Ceweknya bagus, ya kan? Cowoknya juga bagus. Cowoknya malahan 9 cup. 9 cup ini menyatakan hasrat dan impian yang menjadi kenyataan. Jadi si cowok ini apa yang dia mau lakukan, semuanya berhasil. Makanya nih, wah emperor banget dah. Oke. Gitu. Iya. Jadi memang itu merupakan salah satu hal yang cukup nyambung banget ya. Saya sampai speechless banget loh Sobat Lentera ya. Dari bisa dibilang dari perhitungan. Saya ngomongnya perhitungan aja deh ya. Lebih kepada perhitungan karena ini bisa di logika begitu loh. Kalau ramal kan memang terkadang setahu saya ketika masa kecil itu ramal tuh orang yang pegang bolam, lampu. Lawas banget ya. Jadul banget ya. Jadi terus habis itu tiba-tiba baca mantra, tapi ini lebih kepada keperhitungan ya, begitu. Masuk logika kan seperti ini? Iya dong, masuk logika dong. Masuk logika ya. Karena ini kan memang hal yang bisa diajarkan. Kalau kita mamanya itu tidak kena logika, gimana saya cara mengajarkan murid saya? Muridku banyak loh. Ada berapa ratus? Atau berapa ribu? Pokoknya ada dari 2005 tuh selalu ada murid terus. Gitu. Jadi belajar 2005 tuh sudah punya murid berarti? Wow, luar biasa banget ya Sobat Lentera. Cara belajarnya gimana nih Madam? Cara belajarnya? Iya. Cara belajarnya saya paling pasti dengan murid saya mengenalkan dulu nih. Pertama saya pasti ngajarkan Major Arcana karena itu kunci utama tarot ya. Jadi harus paham dan harus mengerti Major Arcana. Jadi diajarkan bagaimana feeling lu terhadap kartu A, B, C dan D. Gitu loh. Jadi kalau dia udah punya feeling dia ngerti. Jadi istilahnya baru nanti kita mengajarkan step-stepnya, tebarannya seperti itu. Terus cara menghitung, terus cara kalau lu mau cari gini-gini supaya ini angka perjodohannya bagus gimana seperti itu. Oke. Terakhir Madam sebelum closing, saya deh mau diramal juga nih. Mau diramal apa nih? Mau nanya apa, Besti? Nanya apa ya? Di tahun 2025
Dari segi Saya kocok dulu iya ya. boleh. Bonusnya Sobat Lentera sebelum saya closing ya. Coba dulu dirimu angka dirinya berapa? Angka Tanggal diri- lahir. Tanggal lahir. Waduh, di spill ini nggak apa ya. Nggak apa-apa lah. 11 Agustus 99. 11 Agustus 1 tambah 1. 11 itu kan 1 tambah 1. 2. 2 tambah 8. Kan Agustus 8. 10. 10 tambah 10. 19 kan 10. 10 tambah 10 20. 20 ditambah 9. Berarti kan 29. 2 tambah 9. 11 kan? 11. Salah tadi berhitung-hitungnya. Bener kan? Oke. Jadi angka dirimu 11, Say. Ya, jadi orang yang berangka 11 itu orang yang detail, orang yang perfeksionis. Kamu mau semua sempurna versi kamu. Cuman jeleknya karena kamu semuanya ingin sempurna versi kamu, kadang-kadang apa ya? Persoalan kecil kamu pikirin banget. Jadi terlalu kayak overthinking gitu loh. Seperti gampang itu. Overthinking. Emang bener sih. Iya, nah seperti itu ya. Gitu ya. Sekarang Dari mau kartu. nanya. Nah, sekarang dari kartu. Apa yang mau ditanyakan Dari Besti? rezeki dulu deh. Dari rezeki dirimu dulu. ya. Tahun Oke. 2025 dong. Boleh, akhir tahun sampai 2025 deh. Nah, Paket lengkap ya. 2025 aja 2025 lah. boleh. Besar ente. Iya, boleh. Aduh, Say, rezekimu ya. Rezeki kan naik rezeki kan. Rezekimu itu banyak. Amin. Tapi yang keluar juga banyak, Say. Oke. Nah ya, Amin. jadi rezekinya tuh ngelewat toh. Hei, halo apa kabar gitu tak loh. Bukan generasi sandwich ya? Iya, cuman halo apa kabar doang. Oke. Habis itu dia keluar. Oke. Oke, terus apa? Jodoh boleh deh. Kita lihat jodoh. Kamu akan ketemu jodohmu di tahun depan. Amin. 2025. Amin. Ya, karena di sini kartunya adalah Ace Pentacle. Ace Pentacle itu adalah anugerah besar dan pertolongan. Itu hanya Tuhan yang bisa kasih. Termasuk salah satunya jodoh. Karena kamu tanya jodoh keluar ini, insya Allah. Amin. Apa maneh? Doa baik itu selalu diaminkan begitu ya. Udah cukup itu aja nih madam. Nanti kalau dibuka saya overthinking nanti. Oke, baik Sobat Lentera. Seru banget obrolan kita kali ini bareng sama Madam Eva ya. Dan tentunya apapun yang menjadi obrolan kita kali ini ya, baik dari segi ramalan atau mungkin prediksi, perhitungan ya, tetap semuanya kita harus serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya Madam ya. Karena tadi Madam juga ketika menghitung tarot juga tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa begitu. Madam ada yang mau disampaikan sebelum saya closing? Untuk Sobat Lentera, silakan, boleh. Apa ya? Apa aja deh, boleh. Sampaikan ke Sobat Lentera pesan-pesan nih. Ayo pesan-pesan ya. Dari yang sudah kita bicarakan dari tadi tentang termasuk yang bisa saya underline ada kemelaratan hati, terus lain-lain. Intinya menghadapi tahun 2025 kalau kita lihat dari kesimpulan tadi ya. Kamu harus pintar, harus cerdik karena memang seperti itu. Karena semakin banyak kepintaran dan kecerdikan yang dilakukan orang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Jadi hati-hati. Kalau kita nggak mau dicerdikin, kalau kita nggak mau dicerdikin, kita kan harus lebih cerdik gitu loh. Nggak mau diakalin kan? Nggak mau diakalin, kita harus bisa ngakalin orang kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Pokoknya 2025 adalah berjuang. Berjuang, tahun berjuang Sobat Lentera ya. Terima kasih Madam sudah mau ngobrol-ngobrol kali ini dan sudah mau membahas seputar Indonesia, Jawa Timur, bahkan Surabaya tentunya. Kita berharap semuanya yang positif, semuanya yang terbaik dan yang terpenting adalah serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya Tan Setiawan, pamit. Inilah Rapot Lentera Podcast.